Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Alfansuri Pulungan dengan NIM C1D1222015. Di sini saya akan menjelaskan UTS Digital Marketing yang dengan Bapak dosen Bambang Purnomo. Mari kita langsung. Digital marketing adalah suatu bentuk pemasaran yang menggunakan platform dan teknologi digital untuk berkomunikasi dengan audiens target dan mempromosikan produk atau layanan. Ini mencakup berbagai strategi dan taktik pemasaran yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran, termasuk situs web, media sosial, email, mesin pencari, periklanan online, konten digital, dan masih banyak lagi. Elemennya yang di digital marketing itu ada beberapa. Yang itu pertama pemasaran media sosial, melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk atau layanan berinteraksi dengan audiens dan membangun merek. Yang kedua yaitu pemasaran konten. Ini mencakup pembuatan dan distribusi konten berharga seperti artikel, blog, video, infografis, atau e-book untuk menarik perhatian dan membangun hubungan dengan audiens. Ketiga, pemasaran email. Mengirim email kepada daftar pelanggan atau prospek untuk mempromosikan produk, berbagai informasi, atau mengirim penawaran khusus. Keunggulan digital marketing banyak. Yang pertama itu targeting yang lebih tepat, pengukuran yang akurat, kemampuan yang berinteraksi langsung, biaya yang lebih terjangkau, kemampuan untuk mengukur interaksi in real time, keterjangkauan global, fleksibilitas, kemampuan untuk memanfaatkan berbagai saluran, kemampuan untuk membangun kesadaran merek dan pengiriman target. Istilah disruption ini adalah era menuju pada periode di mana inovasi teknologi, perubahan bisnis, dan penggeseran dalam model bisnis tradisional mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai industri. Disrupt era sering sekali disebut sebagai era di mana perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional dan tertanam di pasar terancam oleh perusahaan-perusahaan yang inovatif dan lebih fleksibel yang menggunakan teknologi untuk mengganggu status quo. Contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan disruption itu adalah ada Netflix, Amazon, Tesla, dan Spotify. Masyarakat di era digital itu keterhubungannya lebih baik. Orang-orang di era digital dapat terhubung satu sama lain lebih cepat dan lebih mudah melalui program media sosial, email, obrolan, dan aplikasi pesan instan. Ini memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih efisien dan memfasilitasi kolaborasi global. Akses informasi yang luas. Masyarakat digital memiliki akses keberlimpahan informasi melalui internet. Mereka dapat mencari pengetahuan, berita, pandangan, dan sumber daya lainnya dengan cepat dan mudah. Sosial media atau disingkat dari sosial media dalam bahasa Inggris adalah platform atau situs web yang digunakan untuk berinteraksi, berbagai konten, dan berkomunikasi dengan orang lain secara daring, secara online. Sosial media yang sering dipakai di tahun 2023 dari menurut Januari 2023. Di sini ada WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Snack, Video, Telegram, Pinterest, Discord, dan FB Messenger. Yang paling tinggi adalah WhatsApp dengan sebanyak 35,5%. Manfaat sosial media di perusahaan itu adalah meningkatkan kesadaran merek, interaksi dengan pelanggan, pemasaran berbiaya yang rendah, tergantung yang lebih tepat, pengukuran kinerja, dan pengembangan hubungan pelanggan. Electronic commerce atau e-commerce adalah singkatan dari Electrocommerce dalam bahasa Inggris. Ini merujuk pada aktivitas jual beli produk dan layanan yang dilakukan secara daring melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi jual beli dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan fisik antara penjual dan beli. Jenis model e-commerce itu ada B2C, business to consumer, B2B, business to business, C2C, customer to customer, C2B, customer to business, C2B, customer to business. Manfaat e-commerce adalah manfaat untuk pelanggan, kemudahan berbelanja, akses ke berbagai produk, perbandingan harga, diskon dan penawaran khusus, pengiriman yang mudah. Manfaat untuk perusahaan adalah akses ke pasar yang lebih besar, biaya operasional yang lebih rendah, pengumpulan data, pelanggan, analitik, dan pengukuran kinerja. Revolusi industri pertama abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi industri pertama dimulai di Inggris pada abad ke-18, sedangkan industri kedua yang akhir dari abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi industri kedua terjadi pada akhir abad 19 dan 20. Revolusi industri ketiga
abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Revolusi industri 3 adalah revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi industri keempat abad ke-21. Revolusi industri keempat adalah fase baru yang sedang berlangsung. Teknologi sekarang sudah sampai 5G. Teknologi 5G ini adalah generasi kelima dari jaringan saluler dan nirkabel. Ini merupakan evolusi dari teknologi 4G. Generasi keempat yang ada membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hal kecepatan, ketersediaan, kapasitas, dan kemampuan jaringan saluler. Generasi sebelumnya itu ada 2G, 3G, 4G. Untuk Internet of Things, Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dengan mudah dikelola, diproses, atau dianalisis dengan metode tradisional. Data dalam skala besar ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sensor, perangkat internet, media sosial, perusahaan, institusi pemerintahan, dan banyak lagi. Cyber security, keamanan cyber, adalah praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman cyber. Serangan dan kerentanan tujuan utama dari keamanan cyber adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem komputer. Ancaman cyber mencakup berbagai serangan seperti malware, peretasan, phishing secara DDoS atau Distributed Denial of Service, dan banyak lagi. Ancaman cyber security itu ada yang saya sebut tadi, ada malware. Ini adalah perangkat lunak jahat yang mencakup virus, worm, trojan, ransomware, spyware, and adware. Malware merusak atau mencuri data dan dapat menyebar dari perangkat ke perangkat. Serangan phishing ini adalah metode penipuan di mana penyerang mencoba untuk memperdaya pengguna dengan menyamar sebagai entitas terpercaya untuk meminta informasi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan. Itu contohnya itu biasanya yang kehack itu adalah akun WhatsApp, akun sosial media. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Dalam serangan DDoS, penyerangan mencoba untuk menghentikan layanan jaringan dengan menghantamnya dengan lalu lintas yang sangat tinggi, sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Menurut saya sampai situ saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada bertanya, silakan di kolom komentar dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.